السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita masuk pada berikutnya dari kitab Al-Aqidah Wasithiyah, yaitu pembahasan tentang ucapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Hadits maknanya adalah pembicaraan atau ucapan. Dalam ayat lain Allah katakan, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapa yang lebih benar dari Allah ucapannya? Maknanya sama dengan ayat yang sebelumnya, tetapi Allah dengan hikmahnya, dengan ilmunya, menyebutkan dua kalimat ini dengan lafaz yang berbeda, sehingga kita mendapatkan pelajaran penting bahwasanya makna hadis adalah qaul. Sesungguhnya dalam bahasa Arab begitu, sebagaimana dikatakan haddatsa yuhadditsu, fulan mengajak bicara, dan pelajaran bahasa Arab percakapan disebut dengan muhadatsah. Sehingga hadis maknanya adalah ucapan. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapa yang paling benar dari Allah hadisnya? Hadis adalah ucapan. Kalau ada orang yang menafsirkan dengan tafsiran lain, dengan tafsiran misalnya kejadian, karena hadis bisa jadi sesuatu yang baru juga disebut hadis, maka kita bantah dengan kalimat bahwa Allah mengucapkan di ayat lain dengan kalimat yang hampir sama, bahkan sama maknanya persis, tetapi tidak memakai kalimat hadis, memakai kalimat qaul. Lebih jelas lagi, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih baik ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama dalam surat An-Nisa, sedangkan yang kedua dalam surat An-Nisa juga ayat 122. Yang tadi surat ayat 87. Maka kami billahi di sini sangat jelas makna hadis adalah qaul, makna qaul adalah hadis. Ayat lain Allah berfirman, "Wa idz qala Allah ya Isa." Ketika Allah berfirman, "Ya Isa." Jadi disebutkan dalam bahasa Arabnya dalam ayatnya dengan kalimat qala. Idz qala Allah, ketika Allah berfirman, ketika Allah berbicara, wahai Isa ibn Maryam. Di sini disebutkan dengan kata kerja qala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Isa alaihi salam. Dan juga dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla." Wa tammat kalimatu rabbik, dan sangat sempurna atau telah sempurna kalimat rabbik, kalimat-kalimat Rabbmu, sidqan wa 'adlan, dengan benar dan dengan adil. Di sini juga Allah sebutkan kalimat yang sama, penetapan sifat Allah yaitu berbicara, tetapi dengan kalimat yang lain lagi. Berarti sudah 3 lafaz yang kita dapatkan. Allah menyebutkan dengan hadis, Allah menyebutkan dengan qaul, dan sekarang Allah menyebutkan dengan kalam.
Allah katakan kalimat. Kalimat Rabbik. Telah sempurna dan maha sempurna kalimat Rabbmu. Berarti Allah mengeluarkan kalimat-kalimat atau berbicara. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat lain, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak bicara Musa taklima. Taklima disebut dengan maf'ul mutlaq dalam bahasa Arab. Maf'ul mutlaq itu untuk menegakkan fi'ilnya kallama, maka maf'ulnya taklima. Kalau diterjemahkan, kita akan baca Allah mengajak bicara Musa dengan pembicaraan. Dan kemudian dibawakan lagi oleh Ibnu Taimiyah ayat lain. Alhamdulillah, ini kecerdasan ulama besar Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia mengumpulkan sekian ayat di dalam kitabnya Aqidah Wasithiyah. Ternyata ayat itu mewakili. Sebab setiap satu ayat ini masih banyak ayat-ayat lain yang mengucapkan dengan lafaz yang sama. Tapi dia kumpulkan sebagai wakil-wakilnya saja. Seperti kalam disebutkan ayat ini, disebutkan hadis, disebutkan qaul. Sampai sekarang ada lagi lafaz lain dikumpulkan pula oleh Ibnu Taimiyah. Yang kalau kita tidak mendapatkan bimbingan dari para ulama, mungkin kita nggak perhatian dengan ayat ini. Yaitu ayat Allah, wa nadainahu min janibit turil ayman wa qarrabnahu najiya. Kami memanggil Musa dari sisi Bukit Tursina yang sebelah kanan. Wa qarrabnahu najiya, dan kami dekatkan dia najiya. Najiya pun maknanya adalah pembicaraan yang tidak didengar orang lain. Najiya artinya apa? Berbisik. Berbicara hanya Allah dengan Musa, yang lain tidak tahu. Hatta istrinya tidak tahu. Ini yang dikatakan dengan najiya. Munajat. Makanya disebut orang munajat itu ketika dia berbisik tengah malam salat di hadapan Allah, berbicara pada Allah, itu kan disebut munajat. Jadi kalimat najiyah. Di sini dikatakan wa nadainahu, dan kami memanggil Musa, dan kemudian kami berbicara dengan Musa dengan munajat atau dengan najiyah. Alhamdulillah, berarti dapat lagi kita lafaz lain lagi bahwa Allah mengucapkan dengan kalimat nida, panggilan, dan panggilan itu pembicaraan. Demikian pula najiyah. Naja yunaji juga maknanya berbicara pula. Wa qaluhu ta'ala, dan Allah berfirman di dalam ayat lain, wa idnada rabbuka Musa aniqtil qawmad zalimin. Ketika Allah memanggil Musa, datangilah qawmad zalimin. Kalimat nada yunadi itu bermakna memanggil, bermakna pula berbicara. Buktinya di sini ayat ini menyatakan wa idnada rabbuka Musa, ketika Rabb kamu memanggil Musa dengan ucapan datangilah qaumaz zalimin, qaumaz zalimin, datangilah kaum yang zalim. Berarti di sini makna nida adalah pembicaraan juga. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhaduma an tilkuma syajarah. Contoh lain adalah kejadian Adam dengan Hawa ketika mendekati pohon khuldi atau buah khuldi. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar jangan mendekati pohon tersebut. Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa nadahuma rabbuhuma, dan memanggil keduanya Rabb mereka. Alam anhakuma an tilkuma syajarah, bukankah aku telah melarang kalian untuk mendatangi pohon tersebut? Berarti di sini nada bukan hanya memanggil, tetapi mengajak bicara. Nada rabbuka Musa. Nada rabbuka Musa, dan di sini nadahuma rabbuhuma. Rabb mereka berdua, penguasa Tuhannya Adam dan Hawa, mengajak bicara keduanya. Alam anhakuma, bukankah kami telah melarang kau berdua dari pohon tersebut? Wa qawluhu, dan ayat lain, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan ingat nanti ketika Allah memanggil manusia seluruhnya dan mempertanyakan pada mereka, madza ajabtumul mursalin, apa yang kalian jawab terhadap para rasul? Yani bagaimana sikap kalian terhadap dakwahnya para rasul? Madza ajabtumul mursalin, artinya apakah kalian mentaati para rasul ketika para rasul tadi memerintahkan dengan perintah-perintah? Apakah kalian mentaati para rasul ketika rasul tadi melarang dari larangan-larangan? Mada ajabtum, apa yang kalian jawab? Bagaimana sikap kalian dengan para rasul?
Ini yauma yunadihim, ketika Allah memanggil mereka atau mengajak bicara mereka. Alhamdulillah, ayat-ayat ini dikumpulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk membuktikan ketegasan sifat Allah, bahwa Allah memiliki sifat kalam dan berbicara. Dan alhamdulillah, Allah sebutkan dalam Al-Quran tidak hanya dengan satu lafaz. Kalau hanya dengan satu lafaz bisa jadi ada yang menakwilkannya ke makna lain. Sebab kadang-kadang bahasa memiliki dua makna, seperti hadis. Bisa makna berbicara, pembicaraan, bisa maknanya adalah kejadian. Bisa jadi mereka akan menakwilkannya kepada makna lain. Tetapi alhamdulillah disebutkan dalam Quran dengan lafaz hadis, dengan lafaz qaul, dengan lafaz kalam, dengan lafaz nida, dan dengan lafaz munajat. Alhamdulillah. Maka berkata Syekh Muhammad Khalil Harras, tadammanat hadhihi al-ayat isbat sifatul kalam lillah. Ayat-ayat ini semuanya menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada yang mengingkari sifat kalam ini bagi Allah kecuali orang-orang yang sungguh bodoh dan tidak mengerti tafsir-tafsir ayat, bahkan tidak mengerti bahasa Arab. Karena ayat-ayat ini sangat jelas secara bahasa, apalagi secara tafsirnya. Wa qad tanaza'a an-nas haula hadhihi al-mas'alah niza'an kabira. Maka manusia banyak bertikai tentang masalah ini. Faminhum man ja'ala kalamahu subhanahu makhluqan munfasilan minhu. Ada yang berkata kalau ucapan Allah itu terpisah dari Allah. Yani betul-betul makhluk yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat pertama ini atau orang-orang yang berpendapat dengan pendapat pertama ini menakwilkan ayat tadi seluruhnya. Inna ma'na mutakallim khaliqul kalam. Kata mereka, karena pembicaraan itu makhluk, berarti maknanya berbicara adalah menciptakan pembicaraan. Maka mereka takwilkan semuanya. Hadis, mereka Allah menciptakan hadisa. Qaul, Allah menciptakan qaul. Kalam, Allah menciptakan kalam. Dan terus begitu sampai mereka menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pembicaraan dengan lafaz semua itu tadi. Ini betul. Sesungguhnya hakikatnya karena mereka mengingkari sifat Allah tadi. Wa minhum man ja'alahu laziman li dzatihi azaliyan wa abada wa yata'allaq bi masyiatihi wa qudratihi wa nafa 'anhu al-harf was-sawt. Ada pula yang menjadikannya bahwa itu sifat Allah azali itu terus menerus, abadan, azali itu tidak berawal, abadan itu tidak berakhir. Dan berkaitan dengan kehendak Allah, tetapi menafikan huruf was-sawt. Tetapi mereka menafikan huruf was-sawt. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Jadi huruf suaranya itu makhluk. Itu gimana Allah berbicara tanpa suara? Wa qala innahu ma'nan wahid fil azal wa humul kullabiyah wal asy'ariyah. Pendapat ini adalah pendapatnya Asy'ariyah dan pendapatnya Kullabiyah. Jadi Allah berbicara, tetapi makna yang ada pada Allah pembicaraannya. Adapun setelah suara, setelah terdengar kalimat, maka itu makhluk. Ini rancu lagi pendapat dari Asy'ariyah dan Kullabiyah. Wa minhum man za'ama annahu hurufun wa aswatun qadimah lazimah lidzat. Ada lagi yang mengatakan bahwa itu adalah suara dan huruf yang terus-menerus ada pada Allah. Terus-menerus ada pada Allah berarti zati. Padahal sifat kalam itu semestinya adalah bukan zati, tetapi dia adalah fi'liyah. Fi'liyah itu berkaitan dengan iradah. Kalau Allah mau, Allah berbicara. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak berbicara. Kalau yang berkaitan dengan kehendak, itu artinya dalam keadaan ketika berbicara, ya terdengar ucapannya, ketika tidak. Tetapi ini pendapat mengatakan tidak, itu suara terus ada pada Allah SWT. Ini juga ngawur lagi dan sesat lagi. Yaitu mereka adalah orang-orang ghulat, orang-orang yang ekstrim dari kalangan ahlul kalam. Wa minhum man ja'alahu hadithan qa'iman bi dzatihi ta'ala muta'alliqan bi masyiatihi wa qudratihi walakin za'ama anna lahu ibtida' fi dzatihi wa anna Allah lam yakun mutakalliman. Ada lagi yang berpendapat, ya saya beriman persis seperti Ahlussunnah. Tapi perbedaannya bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara itu baru kemarin saja ketika diutus para rasul. Sebelumnya tidak punya sifat berbicara. Ini tetap lagi. Tentunya sifat Allah azali wa abadi. Sifatnya
Yani Allah memiliki kekuasaan untuk berbicara, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Kapan Allah berkehendak Allah berbicara? Itu azali wa abadi, tidak berawal dan tidak berakhir. Ini sifat tersebut, sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalam. Maka kapan Allah berkehendak, Allah mampu berbicara. Tidak hadis. Kesalahan mereka adalah menyatakan hadis baru terjadi itu kan. Ya yaqulu, dan semuanya panjang lebar membicarakan tidak berdasar sama sekali kecuali pendapat mereka dengan ilmu mantik mereka, ilmu kalam mereka, dengan akal-akalan mereka. Wa khulafatu madhhab Ahlussunnah wal Jamaah, ada pemerintahkan madhhab Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala lam yazal mutakalliman idza syaa. Ini jadi karena sangat jelas. Adapun Ahlussunnah menyatakan dengan tegas bahwa Allah tetap tidak berawal, tidak berakhir, memiliki sifat kalam kalau mau. Jadi kapan kalau Allah berkehendak, Allah berbicara. Dan itu sejak azali tidak berawal dan abadi tidak berakhir, sampai kepada masa yang tidak berakhir. Qala wa annal kalam sifatun lahu qa'imah bi dzatihi yatakallam biha بمشيئته وقدرته فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا. Maka menurut ahli sunnah adalah Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara dengan pembicaraan, bukan menciptakan pembicaraan. Wallahu taala a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.